Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andra Pratama, NRP 21031211066. Sebelumnya saya di sini berterima kasih kepada Bapak Reza Asmara Eskom MSc selaku dosen pengampu untuk mata kuliah basis data. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang data warehouse dan decision support. Pokok bahasan yang pertama, kita akan membahas hubungan antara data warehouse dan decision support, model data multidimensi, online analytical processing atau OLAP, biasanya disebut OLAP ya. Kemudian ada arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, dan view dan decision support. Langsung saja, tujuannya memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, kemudian dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP tadi, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Nah, untuk pendahuluan, perlu kita ketahui bahwa data warehouse itu adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan. Contohnya seperti itu. Jadi gambaran umumnya itu data warehouse itu adalah merupakan suatu database yang dikelola terpisah dari database operasional ya. Dan biasanya data warehouse ini berukuran sangat besar dan bisa digunakan untuk manajemen atau bisa kita bisa jadikan juga sebagai sumber untuk melakukan data mining. Merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi, seperti itu. Selanjutnya, suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Ini menurut Barry Devlin, IBM Consultant. Seperti itu. Jadi ada juga yang berpendapat suatu data warehouse itu adalah suatu koleksi data yang digunakan untuk menunjang pengambil keputusan data mining tadi ya, yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, time varian, dan tidak mudah berubah. Menurut W.H. Inman, Bapak Data Warehouse. Dari data warehouse ke decision support. Maaf ya, tulisannya agak tertutup sedikit. Mungkin saya di sini bisa menjelaskan sedikit. Pembuatan keputusan organisasi merupakan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. Kemudian status ini adalah valid atau or invalid. Jadi statusnya itu ada dua, adalah valid atau invalid. List all procedure and function. Ini adalah menampilkan bagaimana menampilkan sebuah fungsi dan prosedur semuanya dengan sintaks SQL, di mana select object name itu dengan menampilkan. Ya, untuk selanjutnya DBMS juga didesain mendukung query OLAP ya secara efisien. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Seperti itu. Jadi data warehouse ini adalah menunjang atau mendukung itu ya aplikasi untuk decision support. Data mining juga. Beberapa line itu ada seperti itu. Bisa kodenya, kemudian teks itu adalah text of the source line code. Selanjutnya adalah model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif, pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, product, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan kemungkinan yang tergantung pada himpunan dimensi, misalnya untuk mengetahui penjualan,
dari dimensi objeknya, adalah kemudian produk atau type-nya itu perbedaan sama, bit, lokasi, memiliki ref ID, dan waktu atau time ID. body dan trigger. Kemudian data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut dengan molet. Alternatif lainnya dapat data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut dengan rolet. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang cukup posisi di mana errornya ada, kemudian teksnya itu teks. teks errornya apa. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut yang berasosiasi dengan suatu tabel dimensi. Tabel fakta yang berukuran lebih besar dari tabel dimensi. Ini merupakan contoh dari model data multidimensi, di mana tabel itu dibagi menjadi beberapa kolom, beberapa baris. Jadi ibaratnya itu kubus. Jadi mungkin kalau hanya balok itu cuma bisa dilihat dari depan saja, namun ini berbeda. Jadi kayak membentuk sebuah 3D. Ibaratnya seperti itu. Online analytic processing atau OLED. Nah, ini sudah kita sebutkan di awal tadi ya. Dijelaskan bahwa query OLED dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLED adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya cari total penjualan, atau sering juga disebut sales, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan, jenis-jenis seperti itu. Jadi ini adalah suatu yang disebut pencontohan atau pemisalan dari OLED tersebut berdasarkan cara-caranya. Nah, jadi di sini jelasin juga bahwa selanjutnya jenis-jenis query OLED adalah ada satu ya, yang pertama adalah rollup, yaitu dengan melakukan agregasi yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Kemudian ada drill down, adalah kebalikan dari roll up. Misalnya setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Yang ketiga adalah pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya jika dilakukan pivoting pada location dan time didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL berikut select sum. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya, bahwa query-nya itu seperti ini, jadi select sum dalam kurung s.sales, di mana s itu adalah merupakan alias dari tabel ya, seperti itu. Jadi nanti ini akan kemudian diikuti dengan from, kemudian diikuti dengan where, dan di group berdasarkan years atau tahun. Dan ini adalah merupakan contoh lagi dari query untuk pivoting, sehingga menjadi query baru sebagai berikut. Jadi jika dua query itu tadi digabung dan dijadikan satu, sehingga menjadi query baru yang di sini disebut dengan pivoting. Yang empat itu adalah slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Nah, kita lanjut ke arsitekturnya ya. Pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Proses model sama dengan tipe apa yang akan dimodelkan. Grain, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan. Dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta. Kemudian ada ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Ini. Jadi suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item name, brand, type, tipe, atau time itu terdiri dari day, week, month, quarter, years. Tabel fakta tabel fakta memuat ukuran seperti dollar sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Nah, ini merupakan gambar suatu arsitektur
data warehouse ya, dimana yang tertinggi data warehouse itu merupakan ini ya, sudah dituliskan di situ adalah sebuah kumpulan data yang sangat besar nantinya. Nah, itu akan dibawahi oleh ekstraktor. Nah, ini ekstraktor nanti ini yang akan menjadikan akan mengisi suatu data ke warehouse. Kemudian query dan analisis ini dilakukan oleh kalian untuk mendapatkan hasil dari data warehouse. Kemudian lanjut. Nah, ini digambarkan juga kalau di sini merupakan sumber informasi, sumber server warehouse, server OLAP, sumber data lainnya, sharing, itu berada di sini semua ya. Jadi di sini nanti diharapkan klien itu puas jika menggunakan data warehouse. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi, misal customer, product, dan sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa untuk pembuatan keputusan bentuk untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya. Dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast coverage, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. View dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubung dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru menggunakan mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Nah, ini merupakan contoh query-nya untuk menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Ini adalah merupakan salah satu query untuk menghitung penjualan total untuk setiap kategori berdasarkan negara bagian juga. Jadi bisa dikategorikan seperti itu ya. Nah, ini agak panjang. Ini adalah query, merupakan salah satu hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional search dengan sebuah view yang ditempatkan pada clause form. Jadi nanti formnya itu select ya. Jadi ada form. Jadi kalau kita mengenal select itu masih insyaallah masih hanya struktural hanya satu, itu enggak. Jadi ada yang namanya itu subquery. Seperti ini. Seperti from ini tadi menggunakan subquery setelah form ini. Nah, sekian saja mungkin dari saya untuk pengenalan data warehouse ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.